Untuk hari ini kita akan membahas tentang MASW ya. Jadi yang kedua, materi kita yang kedua, multi channel analysis of surface wave. Jadi ini nanti apa dan bagaimana cara kita berurusan dengan ini ya, dengan makhluk satu ini. Tapi ada baiknya kita lihat dulu. Saya sudah mengambil 2 paper ya. Jadi tentang MASW. Yang paper yang pertama ini kalian sudah lihat kan ya? Paper yang pertama ini judulnya adalah MASW. Ya. Jadi kalian bisa cari papernya ini di Geophysics ya. Di jurnal Geophysics tahun 99. Paper ini menjadi paper pertama kali MASW. Makanya judulnya adalah Multi Channel Analysis of Surface Wave. Jadi memang MASW ini di-create oleh Park ini ya. Ini tulisannya semua tentang MASW. Kemudian dia berasal dari Kansas Geological Survey. Kemudian dia membuat kayak perusahaan kecil begitu ya, yang bermain di MASW, meng-create instrumen dan meng-create softwarenya. Ya, beberapa instansi beli ya, tapi di Geofisika itu dulu dapatnya yang CS Imager ya, yang bagian dari CS Imager. Tapi sama-sama MASW, dan juga ada WinSeis itu ya, yang juga MASW. Tapi bukan produknya Park ini ya. Nah, di dalam paper ini kalian bisa baca secara lebih detail bagaimana background scientific di belakang cerita dari MASW. Jadi awalnya itu bagaimana MASW itu bisa di-create sehingga bisa muncul sebuah metode ini ya. Oke. Jadi kalau secara sekilas itu bisa saya jelaskan isi paper ini ya. Secara sekilas di dalam paper ini menjelaskan penemuan MASW yang diawali dari SASW ya, Spectral Analysis of Surface Wave ya, SASW. Dimana kalau SASW itu sudah sering dipergunakan di kajian. Ya, terima kasih ya. Nanti ya, Bapak baru ngajar. Sering di run di kajian seismologi ya. Jadi kalau saya punya dua mungkin bisa saya gambarkan di sini, orek-orek di sini ya. Ini sumbu X gitu ya, sumbu permukaan. Kemudian saya punya sebuah seismometer di sini dan sebuah seismometer di sini yang memiliki jarak ini X ya, memiliki jarak X, atau jarak antar stasiun itu X ya. Nah, andaikan ada sebuah gempa yang berada satu sumbu, misalkan ada gempa di sini nih ya, maka akan ada gelombang yang menjalar menuju ke stasiun ini. Nah, dari beberapa gelombang itu kita bisa mengenali ada satu gelombang namanya gelombang Rayleigh ya. Satu gelombang yang hanya terjadi di permukaan akibat interaksi antara gelombang P dan SV. Gelombang P dan gelombang S vertikal yang melibatkan permukaan. Jadi melibatkan half space di permukaan ini. Nah, dari SASW itu tadi, itu kita bisa mencari satu signal pada frekuensi tertentu. Jadi saya tuliskan signal pada frekuensi tertentu dari stasiun A di sini misalkan ya. Ini di B, dari stasiun A ya. Dan saya juga bisa mendapatkan dari stasiun B. Saya bisa mendapatkan signal pada frekuensi tertentu. Jadi data seismometer saya itu saya dekomposisi begitu ya, bisa menjadi frekuensi tertentu.
Nah, kemudian dari signal dekomposisi itu tadi mestinya akan mendekati dengan gelombang sinus ya, mendekati bentuk gelombang sinus. Kemudian dicoba dikaji berapa beda fasenya yang terjadi di antara dua gelombang ini. Ya, dikaji beda fasenya. Dengan demikian saya bisa mendapatkan beda fase dalam satuan time ya, dalam satuan time. Kemudian karena di sini saya punya X, maka saya bisa mendapatkan kecepatan apa namanya kecepatan geser ya, kecepatan geser gelombang dari dispersi relay tadi pada frekuensi yang dipilih. Saya bisa mendapatkan kecepatan geser gelombang relaynya pada frekuensi itu ya, sehingga saya akan mendapatkan V ya, kecepatannya, kecepatan apa namanya, kecepatan geser gelombangnya. Saya istilahkan sebagai kecepatan geser gelombang. Karena saya bisa mendapatkan X atau jaraknya, saya bisa mendapatkan T atau fasenya antara dua gelombang tadi. Nah, untuk berbagai macam frekuensi saya bisa mendapatkan V yang bermacam-macam. Nah, sehingga saya akan mendapatkan apa namanya kurva dispersi untuk survei SASW seperti ini ya. Jadi dengan menggunakan dua seismometer didapatkan apa namanya kecepatan sebagai fungsi frekuensi. Nah, SASW ini juga sudah sering digunakan di dalam kajian geoteknik pada awal-awal dulu, sampai sekarang pun bisa dipakai ya, khususnya untuk yang frekuensi tinggi dengan menggunakan apa namanya sensor piezoelektrik ya, jadi frekuensinya sangat tinggi, masih menggunakan konsep SASW ini ya. Nah, di dalam SASW mestinya saya juga kalau survei mirip seperti seismometer ini, mirip seperti kajian seismologi ini. Jadi di dalam sebuah permukaan saya berikan shot ya, shot di sini katakanlah ya, berikan shot di sini. Kemudian saya pasang geofone pada posisi sini dan posisi sini. Ya. Dari gelombang yang bergerak di sini saya ingin mendapatkan besarnya V sebagai fungsi F di sini ya. Oke, jadi intinya seperti itu ya. Kita pengen mendapatkan apa namanya besarnya kecepatan geser gelombang relay tadi sebagai fungsi frekuensi. Tapi ini ada tapinya, karena ternyata besarnya untuk penentuan V ini tadi dan untuk penentuan modul pergeseran fasenya itu tidak kurang mantap kalau digunakan hanya dua saja ya, apalagi kalau datanya cukup noisy dan jangkauan panjang gelombangnya kadang-kadang tidak didapatkan dengan baik ya. Jadi kita perlu mengubah-ubah spasi dua geofone ini sehingga kita bisa mendapatkan data pada frekuensi yang diinginkan ya, pada frekuensi yang diinginkan. Nah, jadi ini menjadi agak repot karena kita membutuhkan shot berulang kali dengan melakukan pemindahan geofone ini pada jarak-jarak yang diinginkan sehingga panjang gelombang yang didapatkan itu masuk pada frekuensi yang diinginkan. Jadi misalkan frekuensi saya menginginkan frekuensi rendah, maka panjang gelombang yang relaynya akan semakin lebar sehingga saya butuh X yang semakin lebar. Kalau frekuensinya tinggi, maka panjang gelombangnya akan pendek, maka saya butuh X yang pendek. Nah, akibat itulah di-create sebuah survei yang mempergunakan seismometer ataupun mempergunakan geofone ini yang jumlahnya banyak. Jadi disebut sebagai multikanal ya. Multikanal. Jadi kita apa namanya diciptakan sebuah metode yang asumsinya itu bisa menghandle frekuensi rendah maupun frekuensi tinggi dari gelombang relay karena terkait dengan panjang gelombang
gelombang relay-nya. Ya, terkait dengan panjang gelombang relay-nya. Nah, dengan demikian kita bisa memanfaatkan multi geofone ini dalam satu shot gitu ya, satu bentangan, dengan harapan untuk panjang gelombang yang panjang itu bisa didapatkan karena dari kita bisa masih punya geofone yang dalam jarak atau spasi yang jauh. Kemudian yang untuk panjang gelombang yang pendek atau frekuensi tinggi kita bisa mendapatkan pada geofone yang jaraknya relatif dekat. Nah, sehingga bisa dikombin menjadi satu begitu ya. Nah, ini ceritanya kemunculan MASW ini. Kalian bisa baca secara lebih detail ya, mandiri. Nanti di sini saya harapkan kalian bisa mencari pendekatan yang digunakan Park ini ya. Nah, di dalam Park ini, di kata kunci kedua dari paper ini, Park ini menunjukkan sebuah cara dekomposisi ya. Cara dekomposisi yaitu sebuah cara yang seperti SASV, jadi gelombang yang didapatkan itu didekompos pada frekuensi-frekuensi tertentu. Nah, caranya mendekompos ini agak unik ya, karena gelombang yang datang, gelombang yang direkam itu akan dikonvolusikan dengan sebuah fungsi sweep ya, sebuah fungsi sweep. Yang fungsi sweep tadi itu bermain di frekuensi yang diinginkan ya, frekuensi tinggi ke rendah, tinggi ke rendah. Frekuensi tinggi ya paling sekitar 50, frekuensi rendahnya ya paling sekitar 4 atau 5 begitu ya. Nah, diciptakan sebuah fungsi sweep yang nanti akan dikonvolusikan dengan data seismik yang didapatkan. Nah, di sini saya tunjukkan ya. Nah, ini adalah contoh datanya dari data sebuah signal ketika dilakukan atau dikonvolusikan dengan suatu fungsi sweep ya. Mungkin ada yang pernah mendengar sweep function itu seperti apa? Ya, sweep function, ada yang pernah mendengar? Belum, Mbak. Mas Suhari belum? Ada yang lain? Belum, Pak. Belum pernah sweep ya, sweep belum pernah ya, sweep. Sweep kan sapuan ya. Jadi gelombang bentuk sweep itu adalah suatu gelombang yang bentuknya, kalau saya gambarkan ya, itu pertama pada titik awal di sini itu dia frekuensinya bisa rendah bisa tinggi. Ini rendah dulu, kemudian nanti semakin lama itu semakin tinggi. Nah gini, ini namanya sweep. Jadi saya menciptakan sebuah gelombang yang kontinu di mana frekuensinya itu berubah mulai dari ini frekuensi rendah ke frekuensi tinggi. Ya. Jadi saya ke arah T itu frekuensinya naik ya, frekuensinya meninggi. Ini adalah suatu gelombang sweep namanya. Nah, gelombang sweep ini saya konvolusikan dengan data kita sehingga akan dapatkan gambar figure 1 ini. Ya, figure 1 ini. Nah, figure 1 ini secara sekilas itu kita akan mendapatkan sebuah data yang sudah ke kanan ini ya. Sorry, ini ke kanan ini sumbu X-nya, berarti data ke atau geofone ke, kemudian ke arah bawah ini adalah time ya. Jadi kayak terstretch ya. Ini dia menyebut sebagai stretch function ya. Di Park ini dia menyebut sebagai stretch function. Jadi data seismik atau data rekaman geofisik, rekaman seismiknya pada tiap-tiap geofone tadi dikonvolusikan dengan frekuensi sweep tadi, sweep function tadi, sehingga akan lebih panjang, lebih terstretch gitu ya, lebih model, lebih panjang. Nah, sementara di dalam tiap-tiap time-nya itu akan terkandung frekuensi dominannya. Frekuensi dominannya. Jadi di depan ini ada frekuensi yang rendah berangsur-angsur menjadi frekuensi yang tinggi. Ini frekuensi rendah berangsur-angsur menjadi frekuensi tinggi. Ya, jadi
yang ini frekuensi berapa, kemudian yang ini frekuensi berapa. Ini bergantung dari sweep function yang kita create ya. Kalau kita meng-create suatu sweep function yang mulai dari 5 sampai 50 gitu katakanlah, maka di sini adalah dominan di frekuensi 5, di sini dominan frekuensi 50. Di tengah-tengahnya ini ada 10, ada 15, ada 20 kalau kita pakai kelipatan 5 ya. Nah, jadi kita bisa mendapatkan signal semacam ini. Nah, bagaimana kecepatan itu didapatkan? Kecepatan itu didapatkan dengan menghitung slope-nya ini. Slope setiap data terstretch ini ya. Ini kalau kita lihat ini slope-nya kan sini nih ya. Ini mungkin warnanya tak ganti yang merah. Ganti warna merah. Itu ini ya. Oke. Nah, kita lihat ini slope-nya. Nah, slope-nya. Kita bisa menghitung slope-nya. Nah, slope ini karena di sini ke bawah adalah time, ke kanan adalah x, maka saya bisa mendapatkan velocity. Ya, sebagai fungsi frekuensi di sini. Jadi frekuensi sekitar 5 saya dapatkan slope sekian. Kemudian di sini lagi misalkan ini frekuensi sekitar katakanlah 10 ya. Frekuensi dalam kurung 10 saya dapatkan slope. Ini yang 15 dan seterusnya. Nah, sampai frekuensi terakhir yang kita injek di sini. Nah, jadi kalau yang apa namanya yang data-data di tengah ini juga dia punya slope yang berbeda ya. Kita ini interpretasi, ini juga slope-nya akan dapatkan yang berbeda. Nah, ini kemiringannya berbeda ya antara yang kanan dan yang kiri. Jadi apa namanya slope-nya berbeda, kecepatannya juga berbeda. Ya, biasanya yang apa namanya untuk medium normal seperti untuk seismik bias kemarin, medium normal itu semakin ke bawah kecepatannya semakin tinggi akan didapatkan kecepatan dispersi dari gelombang relay untuk frekuensi yang rendah itu biasanya kecepatannya lebih tinggi. Jadi ini slope-nya lebih tidur ya bila dibandingkan dengan yang frekuensi tinggi. Frekuensi tinggi itu lebih tegak, yang ini lebih tidur. Ini menunjukkan bahwasanya medium kita relatif normal. Kecepatannya semakin ke bawah semakin tinggi. Oke ya, jadi ini cerita awal dari yang dikerjakan oleh apa namanya Park itu ya. Jadi kemudian dia membandingkan mengkaji antara near offset dan far offset ya. Dia menyebut di sini adalah near offset. Near offset itu adalah X1, jadi near offsetnya itu lebih besar daripada half of the maximum desired wavelength. Jadi bisa ditentukan dulu lambda maksimumnya. Jadi apa namanya V sama dengan lambda dikalikan F kalau rumusnya ya. V sama dengan lambda dikalikan F. Ya, jadi lambda itu sama dengan V per F. Ya, V-nya tentu saja kita cari pada gelombang yang untuk lambda yang terpendek kita cari V yang terkecil ya. V terkecil katakanlah 200 ya. 200. Nah, frekuensi tertinggi katakanlah 50. Berarti lambdanya sama dengan 4 meter ya. 4 meter sehingga X1 itu harus lebih besar atau sama dengan 4 meter. Setengah dari 4 meter, jadi lebih besar sama dengan 2. Oke ya, jadi kira-kira semacam ini untuk near offsetnya. Jadi ini terkecilnya adalah 4 ya. Terkecilnya adalah 2, terkecilnya adalah 2 meter. Jadi kalau kalian mungkin membantu adik-adik kelas atau mengasisteni atau kalian sendiri survei itu kenapa diambil offsetnya 5 meter itu atas kajian Park ya. Atas kajian Park yang disarankan near offsetnya sekitar 5 meter. Kemudian ini untuk yang far offsetnya. Far offsetnya tertulis X1 itu lebih besar atau sama dengan Z maksimumnya. Jadi ini apa namanya rule of thumb saja ya. Ini cuma good rule of thumb ditulis di sini ya. Oke, jadi apa namanya sorry ini masih apa namanya near offset ya. Jadi di sini sampai dalam kondisi ini. Kemudian yang untuk far offsetnya itu didapatkan yang ini bersamaan yang ini. Ya, ini untuk far offsetnya lebih besar atau sama dengan
0,5 lambda minimum. Lambda minimum berarti kita mencari kecepatan yang tertinggi sama frekuensi terendah. Kecepatan tertingginya katakanlah 1000 begitu ya, atau kurang ya, atau ya 700. Kemudian frekuensi terendahnya adalah 5 ya, 700 dibagi 5 katakanlah dapat berapa itu, 150 katakanlah ya, 150 dibagi 2 berarti 75 ya. Jadi jarak far offsetnya lebih dari 75. Oke, jadi ini perhitungan perkiraan tentang desain. Silahkan kalian di-download sendiri, dibaca sendiri ya. Oke. Kemudian di sini juga ini tadi yang saya sampaikan stretch function ini ya. Jadi adalah konvolusi antara R ya. R itu impulsive record ini R dengan S atau stretch function atau sweep function tadi saya menyebutnya. Di sini disebut sebagai stretch function, saya sebut sebagai sweep function. Jadi ini sweepnya, ini datanya, sehingga didapatkan seperti yang tadi. Bagaimana cara membuat stretch function atau sweep function dengan menggunakan persamaan ini? Ya, saya dulu pas awal S3 sudah bermain di sini, jadi saya sudah membuat, sudah meniru pekerjaannya Park ini ya, pakai MATLAB ya. Oke, nah kemudian hasilnya kira-kira semacam ini ya, data yang dihasilkan dari sweep function tadi ya. Ini menggunakan X1 1,8, sweepnya 10 sampai 50 Hz dengan panjang sweepnya adalah 10 second ya, diterapkan di trace yang pertama atau di spread yang pertama ya. Ini kita bisa mendapatkan seperti ini. Ini yang titik pertama ini 10, titik pertama ini 16, ini 22, ini titik pertama semua ya. 10, 16, 22, 28, 46, dan titik terakhirnya tentu saja ini 16 ya, berarti di sini 16. Ya, sampai ini 46. Ini karena di sini 6 ya, di sini mestinya 52, stop di sini ya. Sampai 50 tadi dia bilang. Oke, jadi kita bisa melihat slope-nya ya, slope-nya. Jadi di low frekuensi mulai dari 10 Hz ini belum muncul kenampakan relay-nya, belum muncul dengan bagus. Mulai muncul dengan bagus itu pada ya katakanlah di sini nih ya, ini sudah cukup muncul cukup bagus. Jadi di 16, di sini 22 sekitar setengahnya ya, sekitar 19 lah ya, sekitar 19 Hz di sini ini. Ya, baru mulai muncul. Kemudian ini sudah muncul cukup bagus sampai optimum itu ada di sini ini masih optimum bagus ya. Kemudian akan menghilang lagi pada frekuensi yang tinggi. Kalau kita lihat slope-nya yang frekuensi agak tinggi ini menjadi lebih tegak. Ini menunjukkan bahwasanya mediumnya normal ya, semakin ke bawah kecepatannya semakin tinggi ya. Kecepatannya semakin tinggi. Jadi dispersi gelombang relay-nya untuk frekuensi rendah menjadi kecepatan dispersinya menjadi lebih tinggi. Oke, jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua ini menggunakan offset 89. Ini offsetnya yang cukup jauh. Kalau offsetnya cukup jauh, kita bisa melihat ternyata yang data pada frekuensi rendah akan kelihatan cukup bagus. Ya. Yang frekuensi tingginya hilang ini, frekuensi tingginya itu nggak kelihatan, tapi untuk data yang offset dekat 1,8 meter itu frekuensi tingginya dapat, frekuensi rendahnya nggak dapat ya, frekuensi rendahnya tidak begitu dapat, tidak sebagus ini ya, tidak sebagus ini. Nah, jadi dari kajian Park ini kita bisa dapatkan bahwasanya untuk offset yang dekat itu data akan mendominasi, akan mensupport high frekuensi dari data yang kita inginkan. Tetapi untuk data-data yang pada daerah yang jauh atau data-data dengan offset besar itu akan memberikan support pada data-data yang frekuensi rendah. Ya, data-data frekuensi rendah.
Nah, itu kita bisa melihat keterkaitan antara kandungan frekuensi dari gelombang leleh sebagai fungsi offset ya, sebagai fungsi jarak antara source dengan geofone. Oke ya, jadi ada yang dekat, ada yang jauh. Ini dari hasil yang dikerjakan oleh Park itu tadi. Oke, ya, jadi kemudian ya, kalian bisa membaca secara lebih detail sampai di tahap inversinya. Ya, inversinya dia masih menggunakan inversi yang yang sama seperti di seismologi tadi ya. Oke. Kemudian dia juga komparasi antara data inversi gelombang es dengan data downhole ya di sini nih. Ya, data yang downhole-nya adalah yang warna biru, yang warnanya abu-abu kecil ini ya. Kemudian yang inversinya adalah data yang tebal. Oke. Nah, ini yang data downhole, ini yang data inversinya. Nah, kita lihat ini cuma data saja, tidak ditunjukkan yang titik-titik ini apa ya. Oke, jadi sejak paper pertama itu sudah ditunjukkan bahwasanya metode ini cukup promising, cukup menjanjikan untuk bisa dikembangkan secara lebih lanjut ya. Ya namanya saja kalau kita membuat paper tuh kita mesti membuat tulisan kita atau hasil kita itu promising begitu ya. Jadi hal-hal yang baik itu yang ditampilkan dengan sempurna. Oke ya, jadi kira-kira isinya semacam ini. Ini contoh data lapangan yang dia run, offsetnya dari 4 sampai 60 meter. Nah, ini standar seperti kalau kita survei ya, tapi dia memakai 48 kanal, jadi rapat begitu ya. Itu adalah datanya. Yang ini yang atas ini 5 Hz, yang bawah ini 25. Dan ini 5, ini 25, ini 25, ini 45. Ini 45, di sini 65. Ya, kalau sampai separuh ini berarti sampai 50 saja. Nah, kita bisa melihat posisi data ketika kita mengambil data semacam ini. Oke ya, jadi tidak semua frekuensi itu bisa didapatkan dengan sempurna ya. Jadi untuk frekuensi tinggi itu sangat terkait sekali dengan spasi minimumnya. Jadi semakin rapat, semakin pendek jarak near offsetnya, itu akan semakin support data frekuensi tingginya. Tetapi untuk yang frekuensi rendahnya akan disupport oleh jarak spasial atau jarak spasi antar geofone yang lebar dan offset yang lebar pula. Sehingga kita bisa mendapatkan data yang bagus pada sisi rendah sama sisi tinggi atau tercakup seperti itu. Nah, MASW idealnya semacam itu. Jadi dia bisa mengcombine data yang frekuensinya rendah sama frekuensinya tinggi dicakup menjadi satu. Ini menjadi satu keunggulan dibandingkan SASV yang hanya menggunakan 2 kanal ya. 2 kanal seismometer atau 2 kanal geofone. Oke, jadi kira-kira semacam ini. Nah, ini hasil dari grafiknya ya. Ini bagus banget ya. Hasil dari grafiknya yang garis tidak putus-putus atau bukan bulat-bulat ini adalah yang data near offset. Kemudian yang bulat-bulat ini adalah data yang far offset. Dari sini sudah ditunjukkan bahwa saya near dan far offset itu hampir sama pada frekuensi sekian ini ya. Di sini sampai sini ini katakanlah ya. Sampai di sini nih. Nah, dari data frekuensi sini sampai sini itu dia bisa dikatakan overlap gitu. Tetapi untuk far offset itu dia bisa mensupport data yang bagus di sini nih. Yang near offset tidak dapat. Tetapi kita harus yakini bahwasanya untuk frekuensi tinggi itu adalah data near offset yang bagus di sini. Sehingga far offsetnya itu
akan noise, akan muncul noise di sini. Atau bisa jadi ini merupakan bagian dari apa namanya, mode relay yang lebih tinggi ya, karena relay itu punya mode 0, mode 1, mode 2, mode 3 dan seterusnya. Ini bisa akan mensupport mode yang lebih tinggi, tetapi ini tidak dipakai biasanya ya. Sehingga kalau kita bisa mengcombine antara near dan offset sebaik mungkin, maka kita akan mendapatkan data yang cukup lengkap di sini ya. Oke, jadi bisa kalian bayangkan kalau kalian melihat data apa namanya, dispersi gelombang relay dalam bentuk semacam ini. Di sini adalah kecepatan fase, di sini adalah frekuensinya. Itu dilihat kelengkapannya. Kalau data itu tidak lengkap pada sisi frekuensi rendahnya, kita bisa katakan data yang diambil itu frekuensi rendahnya kurang mantap, atau spasinya kurang panjang, atau offsetnya kurang jauh. Ya, tetapi kalau kita bisa melihat data kita itu pada frekuensi tinggi itu kurang bagus datanya, itu bisa kita katakan survei kita itu kurang rapat seismometernya dan kurang dekat near offsetnya ya. Jadi ini semacam trade off gitu ya, karena kalau kita buat rapat ya bagus, tapi kalau rapat kita ngejar yang far offset ya otomatis kita butuh banyak ya, butuh banyak geofone ya, lebih banyak geofone, lebih mahal instrumennya. Jadi di sini akan apa namanya, dicari sebuah formula yang apa namanya, trade off antara near offset dan far offset itu didapatkan nilai yang paling baik gitu ya. Oke, jadi kira-kira semacam ini apa namanya, paper pertama dari Park ya, paper pertama dari Park. Jadi silahkan kalian bisa membacanya. Oke, bisa membacanya. Nanti mungkin saya share atau kalian cari saja, ini gampang sekali ya. Mungkin Park MASW 1999 gitu ya, akan muncul. Metode ini cukup baru karena dia lahir tahun 99. Saya mulai mempelajarinya itu tahun 2004 ya. Jadi masih umurnya dulu masih 5 tahun ya. Saya yang apa namanya, yang pada awalnya yang utek-utek metode ini, sehingga apa namanya bisa bikin tulisan pertama kali ya tahun 2008 kalau tidak salah tentang MASW. Dulu masih baru, tapi sekarang sudah banyak sekali yang pakai. Oke, ini yang pertama. Mungkin ada yang mau didiskusikan, silahkan kalian cari sendiri terus dibaca sendiri ya. Oke, kemudian kita kembali ke kuliah ini. Jadi di kuliah ini hanya cerita saja tentang MASW ya. Jadi MASW tentu saja kita harus lihat gelombang apa saja yang berpengaruh di situ. Gelombang yang berpengaruh itu ada 2, relay dan loft ya. Jadi gelombang yang berpengaruh dalam MASW itu adalah gelombang permukaan. Ada 2, relay dan loft. Gelombang relay itu terbentuk antara surface, gelombang P, dan gelombang S yang vertikal. Kalau gelombang loft ini terbentuk antara surface atau half space permukaan dengan gelombang SH. Jadi gelombang S yang arahnya horizontal. Jadi kalau saya punya shot dari posisi sebelah atas di sini nih, ya gelombang SV itu yang arahnya ke atas gitu ya, naik turun gini ya, dia bergerak ke kanan tapi naik turun seperti ini. Gelombang P itu yang kayak gini nih gerakannya. Ini direction of propagation-nya seperti ini. Tapi kalau untuk gelombang loft itu ke arah sumbu X ya. Gelombang S yang getarannya ke arah sumbu X, tapi gerakannya ke arah sumbu Y. Ini akan membentuk gelombang loft. Nah, jadi bagaimana kita pengen menangkap gelombang relay maupun gelombang loft ini tergantung dari sensor yang kita gunakan. Jadi kalau kita memasang sensor geofone vertikal, maka gelombang relay yang akan dominan, karena gelombang relay ini dia dominan bergerak ke arah vertikal ya, ke arah vertikal. Jadi getarannya itu akan dominan ke arah vertikal. Nah ya, jadi lebih mudah mengamatinya arah vertikal. Jadi karena ada perubahan yang
apa namanya konsisten dari apa namanya dari amplitude gelombang relay sebagai fungsi kedalaman itu lebih konsisten pada arah vertikal. Kemudian kalau saya pengen menangkap gelombang loft, karena memang ada juga inversi gelombang loft ya, jadi semacam MASW, tetapi yang diinversikan adalah gelombang loftnya itu tidak populer ya. Itu kita harus menggunakan geofone arah S. Kita harus menggunakan horizontal geofone atau pakai seismometer yang 3 komponen itu bisa. Ya, kita akan mendapatkan gelombang dominan gelombang loftnya dibandingkan gelombang relaynya. Oke ya. Nah, kedua gelombang ini sama-sama dispersif ya. Jadi dia memiliki kecepatan gelombang yang merupakan fungsi frekuensi. Ya, semakin yang bisa dikatakan dia akan memiliki dalam medium yang dispersif itu relay akan bersifat dispersif. Tetapi di dalam medium yang homogen itu relay akan memberikan frekuensi dan kecepatan yang tunggal. Ya, dia akan memberikan kecepatan dan frekuensi yang tunggal. Ya, walaupun ada perubahan sedikit, tetapi tidak sedominan kalau mediumnya itu bervariasi sifat elastisnya, bervariasi. Misalkan layering begitu ya, itu akan lebih membuat gelombang relay itu menjadi lebih dispersif bila dibandingkan dengan relay yang lewat di medium yang homogen. Oke, demikian juga dengan gelombang loft ini ya. Oke. Nah, ini adalah satu gambar yang saya ambil dari OYO 2006. Sudah dibuat solusi persamaan gelombangnya ya dengan menggunakan pemodelan begitu. Ini mediumnya adalah medium homogen. Ya, medium homogen, kemudian diberi source vertikal di sini. Kemudian seiring bertambahnya waktu itu energi gelombang berupa gelombang langsung maupun gelombang langsungnya yang ini ya. Gelombang langsungnya yang ini adalah gelombang S yang nanti akan berangsur-angsur berubah menjadi gelombang relay. Ya. Ini adalah gelombang relay yang dominan di sini nih ya. Dominan kekuatannya, energinya. Itu kalau direkam menjadi seperti ini. Ya, ini adalah gelombang P-nya. Dan ini adalah gelombang S yang dekat dengan gelombang relay. Atau karena energinya dominan adalah gelombang relay. Kita bisa melihat bahwasanya gelombang relay pada medium yang homogen itu tidak begitu berubah. Gelombangnya tidak begitu berubah. Kalau kita punya gelombang yang berubah itu menunjukkan mediumnya dispersif. Pasti di situ ada perubahan frekuensi, pasti ada perubahan kecepatan medium. Ya, tetapi di dalam medium yang homogen itu relay relatif tidak berubah gelombangnya. Jadi tidak berubah bentuk gelombangnya. Hanya terkena spreading saja. Jadi terkena pengurangan energi karena fungsi jarak. Tetapi konten gelombang di dalamnya itu dia memang tersmer tapi sedikit sekali. Tidak seperti smearing yang terjadi kalau mediumnya tidak homogen ya. Oke, kira-kira semacam itu. Jadi yang dikaji di dalam gelombang ini karena geofone yang dipakai adalah geofone vertikal, maka kita tidak akan pernah bisa mendapatkan gelombang loft ya. Gelombang loft tidak akan pernah didapatkan karena dia bergerak horizontal ya. Jadi kita hanya akan mendapatkan energi maksimumnya adalah gelombang relay saja. Energi maksimum yang paling jelas dalam data rekaman seismik ini. Oke. Nah, ini adalah grafik dari pergeserannya. Pergeseran gelombang relay ya. Pergeseran gelombang relay yang ini adalah pergeseran atau displacement arah horizontal relatif. Yang merah ini adalah displacement atau pergeseran vertikal relatif. Ya, jadi secara vertikal itu gelombang relay itu memiliki amplitude yang pada kedalaman sebagai fungsi dibagi dengan amplitude surface ya, yang dinormalkan dengan amplitude di surface itu bentuknya semacam ini. Karena ini di surface,
dibagi dengan surface ya ketemunya 1 ya, amplitudenya ketemunya 1, kemudian dia akan naik amplitudenya, kemudian amplitudenya akan turun secara eksponensial ya, kemudian akan lama-lama menjadi 0 ya. Jadi apa namanya, amplitudenya lebih konsisten, dia amplitudenya bernilai positif ya, amplitudenya bernilai positif. Jadi tidak ada apa namanya pembalikan amplitude ya dari sistem yang sudah diberikan. Tetapi kalau yang komponen horizontal itu bentuknya awalnya itu adalah dibagi dengan komponen horizontal di surface, itu pertama 1, kemudian dia akan berturun-turun menjadi 0, kemudian minus, kemudian dia akan mendekati 0 lagi. Nah, di sini ada complicated di apa namanya, di titik potong di 0 ini ya, yang awal adalah positif kemudian menjadi negatif. Dan ini adalah komponen horizontalnya. Jadi sekali lagi kalau dilihat dari bentuk gelombangnya, sebenarnya dua-duanya bisa diolah ini ya. Tetapi karena sensor yang digunakan adalah sensor vertikal, maka kita lebih fix dengan warnanya merah ini. Yang warnanya merah ini. Jadi data pergeseran gelombang relay ini yang kedua itu untuk komponen vertikal itu tidak begitu dipengaruhi oleh Poisson ratio medium yang dikaji ya. Jadi medium yang dilewati gelombang relay itu walaupun Poisson rasionya itu mulai dari setengah sampai 0,25, ada yang punya clue Poisson rasio setengah itu yang kayak apa? Silakan. Halo, ada yang punya clue? Silahkan, ini yang pertama Mbak Yuni punya clue, Poisson rasio setengah itu artinya apa? Lupa Pak. Waduh, gimana ya? Ini kan tertulis di situ Poisson rasio setengah sampai 0,25 ya, seperempat. Kalau Mbak Bella ingat? Tidak tahu juga Pak. Waduh. Sudah ikut seismologi belum ya? Belum Pak. Oke. Yang terkait dengan seismik itu belum ya? Pernah mengambil? Belum Pak. Belum ya. Oke. Mas Suhari, Poisson rasio setengah artinya apa Mas? Kurang tahu juga ya Pak. Kurang tahu saya. Waduh, masuk Mbak Ilma juga kurang tahu. Atau tahu malah ini Mbak Ilma. Halo Mbak Ilma. Kurang tahu Pak, belum pernah ambil seismologi. Oh, di fisika dulu. Di fisika juga belum pernah. Ya, gimana Mas Suhari? Yang paham seismik Anang itu Pak. Oh ya, Mas Anang langsung. Mas Anang saja, silahkan Mas Anang. Mas Suhari. Poisson rasio setengah artinya apa Mas? Ini biar teman-teman pada tahu semua. Saya malah jarang. Saya dan Mbak Yuni kebetulan semester kemarin ngambil juga sih Pak kuantitatif. Dan grafik ini sudah sering lihat juga tentang surface wave. Tapi kalau membahas tentang Poisson ratio-nya gitu sih ya? belum ya. Belum juga. Tapi kalau nggak salah apa yang perfectly elastic itu atau enggak ya? Saya jarang lihat tentang Poisson ratio. Belum. Kalau Poisson solid medium pernah dengar? Medium Poisson pernah solid. kalau Poisson solid Ya, medium. Itu Poisson rasionya berapa? Aduh, nggak tahu ya. Mbak Yuni masih ingat nggak? Oke, Mbak Yuni masih Udah ingat? pernah dikasih tahu Pak. Oke ya. Oke, jadi Poisson rasio mm-mm. di 0 sampai setengah Pak. Poisson ratio dari Poisson solid medium. Oh itu 1 kalau nggak salah ya Pak ya. Nggak ada Poisson rasio 1, Mbak. Paling tinggi itu setengah. Tidak sampai 1, paling tinggi itu setengah ya. Poisson solid medium itu adalah Poisson rasionya setengah. Poisson rasio setengah itu artinya perbandingan antara VP dan VS itu akar 2 ya. VP dan VP dibagi VS itu sama dengan akar 2. Jadi kalau kalian punya medium yang perbandingan VP dan VS-nya itu akar 2, nah itu disebut sebagai Poisson solid medium. Itu mesti Poisson rasionya setengah. Ya bisa dibayangkan ya, ini yang ini itu adalah
model yang setengah itu adalah model Poisson solid medium. Kemudian yang seperempat ini ya berarti nilainya lebih kurang lagi, dari kecepatannya lebih kurang dari akar 2. Oke ya. Nah, kita bisa kembali lagi ke sini saja. Kita bisa melihat bahwasanya untuk berbagai macam Poisson ratio atau berbagai macam model elastis yang sering digunakan orang, itu biasanya menggunakan seperempat sampai setengah ini ya. Ini model-model yang digunakan terkait dengan seismik atau seismologi. Itu kita bisa melihat perubahannya tidak terlalu signifikan ya, bila dibandingkan dengan yang relatif horizontal displacement ini. Ini cukup jauh perbedaan antara berbagai macam Poisson ratio tadi. Yang merah ini tidak begitu berubah banyak. Oke ya, ini dua keunggulan kenapa kok dipakai yang vertikal ya, vertikal relative displacement. Oke, jadi dari sini kita langsung saja anggap bahwasanya kita menggunakan displacement vertikal, kita juga menggunakan velocity vertikal. Oke ya, di dalam kajian MASW ini nantinya. Oke, dan ini ilustrasi ya, ilustrasi hubungan antara panjang gelombang, kedalaman, dan lapisan. Ya, jadi saya tadi sudah menyebutkan bahwasanya gelombang Rayleigh itu multifrekuensi di dalam gelombangnya. Ada yang frekuensi tinggi, ada yang frekuensi rendah yang terkandung di dalam gelombang Rayleigh itu tadi. Ya, gelombang yang frekuensi tinggi dan frekuensi rendah. Kita lihat dulu yang frekuensi tinggi ya. Frekuensi tinggi berarti saya punya panjang gelombang yang short ya. Kalau untuk frekuensi tinggi itu saya akan gambarkan displacement saya berarti short saja, kecil saja. Ya, jadi dalam hal ini saya bisa katakan kalau saya ambil pada frekuensi tinggi gelombang Rayleigh itu berkait dengan panjang gelombang short dari gelombang displacementnya. Karena ini short, maka otomatis bisa saya gambarkan kartunnya semacam ini. Itu artinya gelombang ini hanya dipengaruhi oleh layer satu saja. Layer satu saja. Sehingga kalau saya pengen tahu sifat-sifat dari layer 1, saya bisa mengkaji dari gelombang Rayleigh yang panjang gelombangnya short atau frekuensinya tinggi. Oke ya, kira-kira semacam itu. Jadi bisa kita katakan bahwasanya frekuensi tinggi di dalam gelombang Rayleigh maupun panjang gelombang pendek di dalam gelombang Rayleigh itu terkait dengan model layer cake kita itu pada lapisan yang paling atas. Ya, yang paling atas. Sehingga kalau kalian bisa mendapatkan kecepatan fase ya, kecepatan fase gelombang Rayleigh pada frekuensi tinggi itu mesti terkait dengan kecepatan gelombang atau medium, elastisitas medium pada lapisan yang paling atas. Artinya seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian kita coba lihat yang kedua yang sebelah kanan ini. Ini terkait dengan frekuensi rendahnya. Jadi kalau kita melihat frekuensi rendah dari gelombang Rayleigh, itu artinya panjang gelombangnya adalah panjang. Panjang gelombangnya relatif lebih panjang. Sehingga kalau saya gambarkan displacement grafik tadi di dalam profile yang saya punya ini, maka frekuensi rendah dari gelombang Rayleigh atau panjang gelombang yang panjang dari gelombang Rayleigh itu tidak hanya terkait dengan layer 1 tapi juga layer 2 sampai layer 3. Jadi untuk frekuensi rendah itu gelombang Rayleigh itu dipengaruhi oleh sifat elastis dari layer 1, 2 dan 3. Oke ya, ini mirip seperti mungkin kalian pernah atau kemarin di kuliah kemarin ya, kalian mendapatkan tentang metode geoelektrik ya. Metode geoelektrik juga semacam ini. Jadi kalau kita membuat bentangan yang jauh, itu secara otomatis potensial yang kita ukur, dengan kata lain adalah resistivity yang didapatkan, itu dipengaruhi oleh layer-layer yang banyak, mulai dari atas ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah lagi, sampai di mana rapat arus tadi optimum pada kedalaman tertentu.
Ya itu berarti perlapisan yang berpengaruh sampai kedalaman itu. Ya, tetapi kalau jarak elektrodanya itu pendek, maka ya hanya lapisan bagian atas saja yang mempengaruhi nilai potensial terukur maupun resistivitas semu yang didapatkan. Kira-kira semacam itu. Jadi analoginya mirip seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu diperlukan sebuah proses perhitungan nantinya ya. Oke, kalau kita pengen cari velocity atau kecepatan elastis di situ, kita bisa katakan hampir mirip dengan kecepatan fase yang didapatkan. Ya, jadi hampir mirip untuk frekuensi yang tinggi, itu bisa katakan ya hampir samalah nilainya. Tetapi untuk frekuensi yang lebih rendah itu nanti dulu, karena kita harus mempertimbangkan lapisan kedua, lapisan ketiga, dan lapisan pertama yang sudah dihitung di sini tadi. Sehingga teknik inversinya itu menggunakan recurrence ya, seperti yang dikerjakan di geolistrik ya. Kita tentukan dulu lapisan yang dangkal dulu, kemudian semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam gitu. Tidak dari dalam dulu, tetapi dari dangkal dulu. Ya, karena dengan begitu, dengan konsep rekurensi itu tadi, kita bisa men-swap ya, atau menyapu lapisan dari dangkal menuju yang dalam. Oke, jadi ini ilustrasinya kira-kira semacam ini ya. Apa yang terkandung di dalam gelombang relay itu bisa kita kaitkan dengan kedalaman atau akumulasi layer dari sebuah lapisan ya, dari sebuah atau dari medium di bawah permukaan tanah. Oke, kira-kira semacam ini. Kita lanjut. Ini kemudian cerita tentang MASW tadi sudah saya sampaikan ya. Awal publish di Geophysics ya. Merekam getaran khususnya ground roll, surface wave akibat usikan di permukaan tanah. Misalkan adalah sledgehammer. Akhirnya cara merekam dengan usikan ini itu dikenal dengan MASW aktif. Karena kemudian juga ada suatu metode yang namanya MASW pasif. Ya, MASW pasif. Mungkin saya akan kembali ke PDF tadi. PDF itu saya punya paper yang kedua, Park juga. Park juga ini sudah dimodifikasi. Ini di leading edge ya, tahun 2007. Leading edge, jadi cerita kalau di leading edge itu ceritanya tidak scientific sekali, umum gitu bahasanya. Dia memperkenalkan ada dua metode MASW yang disebut metode aktif dan metode pasif. Jadi ini muncul mendekati tahun 2007 ya, aktif dan pasif ini. Karena sebelumnya yang dikenal adalah yang aktif MASW. Jadi mungkin bagi kalian yang pengen tesis tentang MASW itu coba pakai yang pasif. Simple sekali karena ya hanya gelar, tinggal makan atau tinggal ngobrol, nanti rekamannya diolah gitu. Tidak perlu bikin usikan, tidak perlu membuat palu gitu ya. Oke, tapi ada kelemahan dan keunggulannya. Nanti kalian bisa baca lebih detail di paper ini ya. Ini juga free. Karena leading edge ini juga gampang nyarinya, banyak orang yang sudah membagi, bisa kalian download sendiri ya. Jadi di sini digunakan yang disebut sebagai aktif dan pasif method ya. Ya aktif tentu saja harus menggunakan seismic source begini. Kalau yang pasif tentu saja cuma didiamkan saja. Oke ya, cuma didiamkan saja. Bedanya seperti apa nanti bisa kalian baca di sini nih ya. Oke. Jadi kalau Park ini menyebut pasif MASW ini dengan kata-kata pasif MASW, tetapi ada tim lain yang dari Italia, itu mereka menyebutnya dengan REMI, refraction microtremor. Ya, itu mirip seperti MASW pasif. Caranya mirip tetapi namanya saja yang beda. Ya, namanya saja yang beda. Oke, nanti kita lihat ini kalau sudah agak masuk ke MASW ya, kita lebih detailkan di sini nanti dari paper ini. Oke, kita kembali lagi ke kuliah yang sebelumnya. Nah,
Jadi ini cerita awalnya memang aktif ya, MASW itu aktif, tetapi kemudian muncul yang pasif. Oke ya, yang di software CSI Imager juga sudah ada yang pasif. Baru ada satu mahasiswi yang mengolah MASW pasif. Mahasiswi itu pun dulu pernah magang di Portugal ya. Di Portugal dia menggunakan instrumen yang sama, OYO juga. Dia melakukan survei MASW pasif. Namanya Putri Supriyandini, mungkin yang dari geofisika tahu ya. Apa namanya? Dia dulu magang di Portugal dan itu satu-satunya mahasiswa saya yang MASW pasif ya. Setelah itu nggak ada lagi, belum ada lagi. Padahal simpel banget metodenya ini ya. Oke ya. Nah, secara umum apa namanya, MASW itu seperti ini. Ini di dalam kondisi yang sekarang ini ya, yang ditawarkan oleh KGS itu semacam ini. Jadi geofon itu tidak ditancapkan, tetapi dibikin di plat besi begitu, yang dihubung-hubungkan plat besi tadi dengan kain gitu, kemudian digeret ya, digeret sepanjang jalan gitu ya. Bisa 3, bisa 4, langsung 4 deret apa 5 deret gitu, digeret bareng itu dengan menggunakan source tunggal ya. Kemudian diolah bareng, nanti akan ketemu pencitraan 3 dimensi dari gambar semacam ini, tapi 3 dimensi subsurface-nya. Bagus banget ya, sudah keren banget. Nah, apa namanya, MASW pada yang aktif itu ya kira-kira semacam ini. Saya membuat suatu usikan dari suatu deretan geofon yang ditata sedemikian rupa sehingga near offset dan far offsetnya masuk dalam kajian tadi ya, dalam kajian tadi. Nah, dilakukan shooting atau penembakan di sini, pembuatan usikan di sini, kemudian gelombangnya akan diterima. Nah, gelombang tadi tentu saja akan dilakukan proses yang arah larinya itu sebagian besar itu akan lari ke apa namanya, dispersi, kurva dispersi gelombang relay tadi ya, atau diagram FV begitu orang sering menyebut diagram FV. Kemudian dari diagram FV akan diinversikan masih 1 dimensi sehingga bisa didapatkan gelombang atau didapatkan section semacam yang ada di bawah ini ya, didapatkan sayatan seperti di bawah itu dengan nilai shear velocity yang didapatkan. Nah, ini kenapa kok model menggunakan shear velocity? Karena apa namanya, pengaruh SV di dalam gelombang relay ini dominan ya, pengaruh SV itu dominan ya, sehingga apa namanya, kecepatan yang lebih dominan dari dispersi gelombang relay adalah kalau kecepatan S-nya, kecepatan gelombang S-nya. Makanya pendekatannya yang dari perhitungan ini yang ditunjukkan adalah gelombang S-nya. Padahal sebenarnya di dalam kalkulasinya itu kita membutuhkan gelombang P-nya, kecepatan gelombang P. Ya, gelombang P yang dihitung tetapi biasanya tidak ditanyakan kecuali di geopsi ya. Di geopsi itu kita ditanyakan VP, VS, density. Tapi kalau di CSI Imager itu kita tentukan VS saja. CSI Imager sudah punya rumus empiriknya menghitung VP sama density-nya. Ya. VP sama dengan 2 VS gitu kalau di CSI Imager, kalau kita tidak ubah persamaan empiriknya. Oke ya, jadi karena lebih dominan shear velocity, maka dispersi gelombang relay ini akan mendapatkan citra gelombang shear-nya, lebih dominan citra gelombang shear-nya dibandingkan yang VP-nya. Oke ya, walaupun secara empirik bisa kita hitung VP-nya. Oke, jadi didapatkan data semacam ini yang berupa kombinasi data 1D, karena sampai saat ini saya belum melihat inversi 2D ya, dari gelombang relay, karena akan complicated sekali kelihatannya 2D, karena kita di sini digunakan konsep CMP ya. Jadi kalau saya punya geofon dalam spread ini, data yang akan diplot adalah data yang di tengah sini nih, karena yang diperoleh adalah interaksi dari serangkaian data, serangkaian gelombang di bawah spread geofon yang sejauh ini, yang akan ketemu satu profile, sehingga satu profile the base itu akan dipasang di tengah sini nih.
Kalau kita geser ini ke kiri sedikit, walaupun gelombang tadi adalah interaksi dari semua bagian tanah di bawah spread yang kita gunakan, tetapi model the base-nya adalah di tengah sini nih. Oke ya, itu juga pendekatan. Sehingga dari data-data 1D yang banyak jejer-jejer tadi bisa kita buat kontur 2 dimensi secara visual ini. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti langsung halo-halo saja ya, karena saya tidak melihat Meet-nya ini, melihat PowerPoint-nya. Oke, nah ini adalah contoh yang disebut sebagai 1 dimensi. Dari gelombang 1 dimensi nanti otomatis akan ditemukan profil yang biasanya ditunjukkan S velocity-nya. Ya, ini depth, ini adalah S velocity-nya. Ini adalah gambaran profil nilai shear velocity-nya semakin dalam. Ya, semakin dalam semakin tinggi. Berarti ini salah satu model normal ya, model normal dalam model seismik. Nah, jadi kalau saya punya deretan geofon ini, data saya yang ada di tengah ini. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, saya lanjutkan. Yang ini contoh 2 dimensi, sama seperti yang saya sampaikan tadi. Software yang digunakan walaupun 2 dimensi itu tetap kajiannya salah 1 dimensi, baik CSI Imager maupun software yang di-create oleh KGS ini, maupun software REMI ya, Refraction Microtimer punyanya Italia itu ya, itu juga kajiannya tetap 1 dimensi, tidak ada yang 2 dimensi atau belum ada yang 2 dimensi. Oke ya, kalau yang di KGS ini seluruh elemen geofon ini digeser satu-satu, yang dikerjakan satu-satu. Tetapi kalau yang di Stratagem itu menggunakan konsep mengubah menjadi common midpoint gather ya. Mungkin kalau perlu besok saya jelaskan juga bagaimana size imager itu membuat 2 dimensi atau meng-create 2 dimensi dari data 1 dimensi yang kita ambil di lapangan. Kenapa kok shotnya di antara geofon begitu ya? Kenapa kok tidak seperti ini? Kalau ini kan nggak di antara geofon, dia hanya tunggal begini tapi bergeser, tuk gitu geser ya. Dia shotnya tidak di antara geofon, enggak. Tapi kalau yang di di size imager untuk shot terakhir itu di antara geofon. Tapi shot sebelumnya boleh seperti ini. Ya, jadi namanya Mas Mbak dari geofisika, kalau saya punya shot di luar spread itu namanya apa? End of spread ya. Guys, ini metode pengambilan datanya namanya end of spread. Jadi saya memberikan shot di luar area pemasangan geofon saya. Namanya adalah end of spread. Oke, ini 2D seperti ini. Demikian pula yang 3 dimensi itu sebenarnya hanya kombinasi dari 2D ini yang dijadikan model 3 dimensi. Tetapi di dalam software yang dimiliki KGS ini, itu ada semacam batas nilai ya. Batas nilai antara velocity yang didapatkan dari profil yang baru terhadap profil sebelumnya atau profil di sampingnya. Sehingga tidak akan pernah didapatkan data yang meloncat ya, yang meloncat jauh nilai velocity-nya. Karena di situ kita bisa set horizontal smoothing-nya. Horizontal smoothing-nya. Kalau horizontal smoothing-nya tinggi berarti tidak akan terjadi loncatan yang signifikan. Jadi tidak akan didapatkan kotak begitu ya. Kotak di mana sini warnanya merah, di sini biru gitu langsung jejer, tidak bisa karena sudah bisa diatur horizontal smoothing-nya. Demikian pula di CSI Imager. Oke ya, jadi 2D-nya pendekatannya hanya itu, tapi tetap 1D, tetap data-data 1D yang diolah dalam prosesnya itu dibatasi, nilai VS yang didapatkan itu tidak boleh terlalu jauh terhadap data di sampingnya. Yang tergantung dari horizontal smoothing yang kita terapkan di situ. Oke, yang 3D juga iya, 3D berarti kita juga terapkan horizontal smoothing, kita bikin 1D data di situ, kemudian kita bisa sayat-sayat sesuai hati kita.
Ya, karena untuk survei 3D ini tidak didapatkan profil yang sudah reguler gitu ya. Ada apa namanya, jarak tertentu di X line sama di cross line itu jarak yang tertentu, atau gridnya itu sudah teratur begitu sehingga kita bisa menyayat sesuka hati kita. Tapi ini tetap satu dimensi. Mereka menyebutnya sebagai 3D MASW, walaupun secara visual saja. Oke, jadi kira-kira semacam ini ya, kita bisa mendapatkan ini atau ini. Ini tentu saja lebih keren karena kita mendapatkan cube ya, volume, mendapatkan volume shear velocity dari sebuah tempat ya, sebuah tempat atau sebuah lokasi. Nah, ini adalah salah satu keuntungan ya survei pada umumnya ya, keuntungan pengukuran geofisika dibandingkan dengan pengukuran menggunakan data lubang bor, katakanlah semacam itu. Yang sebelah kanan ini. Kemudian yang di sebelah kiri ini adalah keuntungan penggunaan relay wave ya. Jadi di dalam MASW ini gelombang yang dicari adalah gelombang relay wave. Relay wave ini dia memiliki juara dia ya, dia memiliki 60% energi dari setiap shot. Jadi kalau kita membuat satu usikan di permukaan, itu 67% total energi dari shot yang kita berikan itu akan menjadi gelombang relay. Ya. Dan 26% akan menjadi gelombang shear. Dan refraksi ini sebenarnya anak tiri nih ya, karena hanya 7% dari shot yang energi shot yang kita berikan itu menjadi gelombang kompresi yang kita pakai sebagai gelombang P ya dalam survei seismik refraksi. Jadi sebenarnya kalau refraksi itu kita boros di sumber. Tetapi untuk MASW itu kita tidak boros di sumber karena 67% ya, kalau dibandingkan dengan kompresi ini bisa hampir 10 kali lipat ya. Jadi dengan menggunakan shot yang kekuatannya 10 kali lipat itu baru sama antara gelombang compression, energi gelombang compression dengan energi relay yang didapatkan untuk MASW. Jadi ini advantage-nya atau keuntungannya. Kita tidak memerlukan shot yang energinya besar-besar amat gitu ya, karena sudah energi yang kita berikan itu 67% berubah menjadi relay. Ya, energi menjadi gelombang relay. Oke ya, kalau yang di atas ini ya kayak grafik yang menghubungkan antara amplitude displacement dari sebuah shooting vertikal ya, dari sebuah shooting gelombang vertikal. Jadi dari sini kita bisa menggambarkan ketika saya membuat shot di atas di sini ini, tentu saja gelombang yang paling depan adalah gelombang kompresi. Karena shotnya vertikal, maka gelombang kompresi yang tengah di sini yang memiliki energi yang paling besar. Ya, dari kompresi dari 7% ini tadi ya, ini paling besar, di mana di sisi kiri dan di sisi kanan ini paling kecil. Tapi masih tetap ada gelombang kompresinya. Gelombang P-nya masih tetap ada. Nah, kemudian gelombang shear-nya itu akan berbentuk karena ada couple ya, ada couple yang terjadi akibat shot vertikal ini, akan ada gelombang shear yang tidak seperti compression ini, tetapi kenampakan displacement amplitude-nya itu bentuknya semacam ini, yang ini minus, yang ini plus, yang ini plus, yang ini minus, bentuknya semacam ini. Ya, jadi dari shot vertikal ini gelombang S yang di permukaan sini sebenarnya sedikit sekali. Ya, energinya sedikit sekali. Jadi kalau saya akan melakukan survei refraksi dengan gelombang S, itu datanya kecil ya. Datanya lebih kecil daripada gelombang P. Datanya cukup kecil ya, energinya cukup kecil. Energi dominan dari gelombang S itu ada di namanya shear window ini. Energi ini adalah energi gelombang S yang paling besar kalau saya membuat shooting vertikal atau membuat vertical shot pada suatu titik di sini nih. Nah, jadi ada suatu shear window ya,
suatu daerah di mana daerah itu komponen gelombang S-nya itu dominan energinya. Ya, dominan. Oke, jadi apa namanya? Walaupun di sini ada, tetapi energi dominannya ada di sini ini. Energi shear window-nya. Oke ya, jadi ini hanya merupakan apa namanya visualisasi dari displacement untuk compressional maupun gelombang P dan gelombang S yang menjalar akibat vertical shock di sini nih. Oke, kemudian yang di kanan ini itu adalah salah satu keunggulan dari apa namanya metode geofisika khususnya seismik ya. Kalau dengan metode seismik untuk medium yang berundulasi semacam ini masih sebaiknya atau seharusnya masih kelihatan bentuknya semacam ini. Tapi kalau menggunakan drilling, kalau di sini dapat kedalaman ini dan di sini dapat kedalaman di sini, itu interpretasinya mesti semacam ini. Karena drilling ini mereka biasanya menggunakan korelasi antar data well ya. Kalau saya hanya punya data well, mesti flat di tengahnya itu hubungannya direct seperti ini. Akan ada datanya besar kalau di tengah ini kita bisa menginterpretasi sesuatu dari drilling ini. Ya interpretasinya mestinya terkait dengan jumlah lapisan ya. Di sebelah kiri didapat 4, yang sebelah kanan itu 3, berarti ada sesuatu yang miss di sini ini. Entah miring ke arah mana atau ada penipisan lapisan dan sebagainya. Tapi itu masih interpretasi. Nah, sehingga akan sangat complicated sekali ketika dari dua well tadi saya bisa membuat undulasi seperti gambar ini ya. Jadi ini adalah satu advantage dari data seismik yang bisa kita tunjukkan. Oke. Nah, kemudian ini secara sekilas bukti lagi bahwasanya surface wave itu merupakan strong wave. Ya, kita bisa lihat dari data rekaman gempa ya, ketika ada gempa di Sumatera dulu tahun 2004 ya, yang membuat tsunami, itu ternyata gelombang relay itu berputar di seluruh dunia. Jadi dari posisi di epicenter di sini ya, dari epicenter distance 0 ini, gelombangnya menjalar di seluruh bumi sampai di ujung bawah di sini, berarti ujung bawah ya, ujung bawah dari Sumatera. Jadi kalau di sini punya bumi begini ya, ini posisi Sumatera Andaman atau distance yang 0, posisi di sini ya. Kemudian yang di sebelah kanan ini 180, berarti di posisi sini. Nah, gambar yang paling kuat kelihatan ini adalah gelombang relay-nya. Jadi ini gelombang relay-nya itu bergerak perlahan-lahan dari sini sampai 180 derajat. Yang sebelah kanan ini, kemudian dia balik lagi ke sini. Dia bukan balik ke sana enggak, tapi dia berputar ke sini. Yang balik ke sana itu bukan gelombangnya tadi sampai sini berhenti terus balik, tetapi yang dari arah sini. Dari arah sini ke arah sana. Jadi kelihatan yang baliknya ini. Nah, jadi gelombang relay itu dari sini muter ke sini, kembali lagi ke titik semula, itu di sini ini lagi. Setelah 200 menit, dia butuh 200 menit untuk berputar mengelilingi bumi sampai titik semula. Oke ya. Dan kita masih bisa melihat apa namanya putaran yang kedua di sini nih. Surface wave putaran kedua masih ada gelombangnya. Berarti mesti di Aceh sana setelah 200 menit ini dia merasakan goyangan lagi, tapi gelombang relay yang sudah muter di permukaan bumi. Ya. Ini bukan itu yang pengen kita tinjau di sini, tapi betapa strongnya surface wave. Ya, 67% dari energi gempa itu berubah menjadi surface wave. Atau bukan surface wave ya, tadi dominan adalah relay wave. Ya, dengan porsi sedikit dari low wave. Ya, tapi surface wave ini dominan sekali. Oke, ya, dari sini juga kelihatan sekali bahwasanya energi gelombang yang paling besar ada di surface wave. Yang besar adalah surface wave. Oke ya, surface wave. Yang kayak miring-miring ini juga surface wave.
tetapi bukan dari sumber yang kita punya ya, dari dia surface wave, tetapi surface wave akibat ambient noise di situ ya. Kenapa kok di sini surface wave-nya kelihatan, di sini nggak kelihatan? Karena di sini energinya masih dominan yang energi short. Di sini ketika semakin offsetnya semakin jauh, energinya menjadi semakin kecil, maka noise-nya yang muncul di sini. Ya, jadi surface wave yang slope-nya berbeda ya, slope-nya berbeda. Jadi dia bukan dari short yang sama. Oke, jadi pengaruhnya jadi bermacam-macam. Ini yang nanti larinya akan ke microseismic atau akan larinya ke pasif MASW. Ya, di dalam pasif MASW ini G, C di sini nggak ada, A juga nggak ada, E nggak ada, D nggak ada. Yang ada hanya G ini saja. Kalau di pasif MASW kita hanya merekam surface wave yang terjadi ambientnya, yang terjadi secara noise di situ katakanlah ya ambient gitu ya. Yang menjadi sinyal ya malah dari berbagai macam kegiatan manusia ini, bukan dari sound. Oke, begitu. Saya lanjutkan ya. Nah, ini keterkaitan antara konsep dari single channel dan multi channel. Ya, konsep dari single channel dan multi channel, dan bisa dikaitkan juga dengan rapat tidaknya data geofund yang kita punya. Ya, data geofund yang kita punya. Nah, yang atas ini adalah berkaitan dengan, bisa dikatakan kalau dari sisi sifatnya atau dalam bahasa gambar adalah bit ya. Yang ini full color, yang ini bitnya hanya satu. Bit satu itu berarti 1 atau 0, hitam atau putih saja. Tapi di sini bisa bermacam-macam warnanya. Ada 32 bit, berarti ada 2/32 jenis warna. Kalau ini ada 2/16 jenis warna, ini 2/8 jenis warna, ini 2/1 jenis warna, hanya 2 warna, putih sama hitam saja. Kemudian yang di bawahnya ini adalah resolusinya atau pixelnya. Ya, yang ini adalah full resolution, yang ini adalah lowest resolution. Nah, ini bisa dikaitkan dengan MASW yang kita punya. Itu bisa dikaitkan dengan geofund yang kita punyai, ya, geofund yang kita punyai, atau jarak spasial yang kita punyai. Jarak spasial yang kita punyai itu akan terkait dengan yang resolution ini. Jadi kalau saya punya geofund yang semakin banyak, otomatis saya akan bisa mendapatkan resolusi yang semakin bagus. Dari tingkat ketajaman data itu tadi akan lebih bagus. Kita akan punya bisa mencitrakan secara lebih bagus dari perubahan sedikit X yang kita punya di permukaan. Oke ya. Nah, kemudian yang di atas ini itu terkait dengan panjangnya dan terkait dengan ya panjangnya saja ya. Jadi panjangnya itu tadi. Kalau data kita bisa punya data yang panjang tapi rapat, itu berarti kita punya resolusi yang bagus, bisa punya bit konsep yang bagus. Ya, tapi kalau datanya itu terbatas jumlah geofundnya, ya otomatis kita harus trade off ya antara atas dan bawah ini. Jadi pixelnya tidak terlalu rendah sekali, tetapi color depth-nya juga tidak terlalu rendah sekali. Bisa kalian bayangkan kalau kalian punya geofund sebanyak 24 gitu ya. Itu spasinya dibikin rapat, maka kalian akan mendapatkan resolusi yang bagus. Tetapi color depth-nya jelek. Resolusinya bagus tetapi warnanya cuma hitam putih tapi jelas ya, hitam putih tapi jelas. Ya seperti ini, hitam putih tapi jelas. Karena resolusinya bagus. Ya, kalau kalian punya geofundnya itu terbatas tetapi dibikin jarak survei yang panjang begitu, ya itu akan mendapatkan color depth yang bagus tetapi resolusinya nggak bagus. Resolusinya ada di sini tetapi warna-warninya itu cetok, warna-warninya bagus ya. Jadi ini seperti trade off yang harus kita kerjakan di dalam survei seismik kita ya. Karena kita bukan sultan, kalau kita sultan saja kita bisa cari
resolusi yang bagus, color depth-nya yang bagus. GeoFlow-nya banyak kata kuncinya. Otomatis GeoFlow-nya banyak, kita butuh source yang lebih kuat, kita punya instrumen yang lebih handal. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Kita sudah hampir 1,5 jam. Ada yang mau didiskusikan? Oke, kalau mau ya silakan, Mas Suhari. Kalau terkait dengan apa penetrasi kedalaman, terus resolusi kedalaman itu bagaimana ya Pak di MASW ini? Oke, ya. Jadi di MASW itu kedalaman itu bergantung dengan frekuensi yang didapatkan. Jadi di slide saya tadi itu terkait dengan gambar yang di depan tadi. Nah, ini tadi. Jadi semakin dalam target yang diinginkan, kita membutuhkan panjang gelombang yang semakin panjang. Kita membutuhkan panjang gelombang yang semakin dalam ini, berarti kalau panjang gelombang yang semakin dalam itu saya harus bisa membuat frekuensinya semakin rendah. Atau panjang gelombang signal saya itu cukup panjang. Jadi ada dua hal di sini. Kalau saya pengen data saya itu lebih dalam, maka offset itu harus semakin jauh. Offsetnya semakin jauh, maka kita akan mendapatkan panjang gelombang yang semakin panjang. Tapi juga karena lambda ini juga dipengaruhi oleh F, kita juga bisa merendahkan frekuensi yang kita punyai. Kita pengen frekuensinya lebih rendah lagi. Misalkan tadi disebut 10 ya. Sebentar. Tadi misalkan frekuensinya 10 gitu ya. Kita pengen turunkan menjadi 5. Ya boleh-boleh saja kita turunkan ke 5. Tetapi tentu saja yang berubah menjadi sensornya nanti. Sensornya harus kita turunkan. Jadi kalau kita punya geofone, berarti kita harus punya geofone yang frekuensi dominannya harus lebih turun lagi. Ya, kalau kita pengennya sampai 5 ya kita harus punya geofone yang bisa menghandle sampai 5 Hz itu tadi. Kalau kita pengen lebih dalam lagi, sampai kedalaman yang lebih dalam lagi, berarti kita lebih rendahkan lagi frekuensinya, dan kita perlebar lagi geofone far offsetnya untuk mendapatkan panjang gelombang yang sepanjang mungkin. Jadi trade off-nya semacam itu ya Mas ya. Jadi untuk rule of thumb-nya ya sekitar 5 Hz itu ya paling dapat 35, 40 itu sudah bagus sekali. Ya. Jadi bisa sih di extend menjadi 3 Hz tapi butuh ekstrapolasi ya. Butuh ekstrapolasi. Yang ini sering dipergunakan oleh seismometer Cina untuk menurunkan frekuensi responnya ya. Ya, jadi diturunkan begitu frekuensi responnya. Ada proses tapi itu ekstrapolasi dan itu cukup berbahaya sebenarnya. Begitu Mas Hari. Jadi Mas Suhari ya. Begitu Mas Suhari. Jadi untuk lebih dalam kita butuh memperlebar panjang gelombang yang kita rekam harus lebih panjang lagi. Jadi bisa otomatis far offsetnya harus lebih panjang ya, geofone-nya jaraknya lebih jauh lagi. Dan juga itu dari kacamata spasial, tapi dari kacamata temporalnya kita harus punya geofone dengan frekuensi yang lebih rendah lagi untuk mencapai atau untuk bisa didapatkan panjang gelombang yang lebih panjang tadi. Kira-kira begitu Mas Suhari. Ada lagi? Kalau resolusinya tadi Pak, resolusi misalkan dia bisa mendeteksi sampai ketebalan berapa gitu ya? Lapisan. Oke. Ya, kalau masalah resolusi itu sebenarnya hanya masalah berapa layer yang bisa kita buat. Ya. Ini prinsipnya seperti geolistrik mungkin bagi kalian yang kemarin sudah mengambil
apa namanya, survei elektromagnetik itu ada geolistriknya ya. Ini prinsipnya seperti geolistrik ya. Berapa lapisan yang bisa kita buat dari geolistrik? Wow, sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Tetapi itu hanya akan merupakan interpolasi saja. Karena apa? Karena kurva yang kita kaji itu responnya tidak sedetil kalau saya tambah lapisannya. Coba kita lihat di sebentar. Di sini malah nggak ada ya, di yang ya ini tadi ada ini ya. Saya ke PDF. Nah, sudah kelihatan ya, ini yang tadi, yang PDF tadi, yang kedua. Nah, misalkan saja ini. Ya inilah katakanlah yang mana ya yang nyaman ya. Yang inilah katakanlah yang ini. Yang ini aja, ini yang gambar kiri ini. Ini saya zoom. Ya. Jadi di dalam proses perhitungannya ini adalah salah satu cara untuk menentukan besarnya phase velocity sebagai fungsi frekuensi yang saya sebut tadi. Saya sebut tadi kan, saya frekuensi tertentu, saya ingin dapat phase velocity tertentu. Itu bisa dihitung dengan berbagai macam cara, ada yang pakai FK, ada yang pakai strand stack dan sebagainya. Ini hasilnya saja lihat seperti ini ya. Ya. Ini yang merah ini yang paling, katakanlah yang paling dominan atau dia memiliki korelasi yang tinggi. Kita dari gambar ini biasanya kita membuat suatu garis ya, kita interpretasikan suatu garis yang nanti akan menggambarkan kurva dispersi. Nah, di dalam proses pembuatan model seperti yang diinginkan Mas Suhari tadi, itu sebenarnya kita akan membuat model yang nanti outputnya kita cocokkan dengan gambar ini. Unfortunately, model yang kita buat, kalau lapisannya itu kita bikin banyak, itu ternyata perubahan nilai di sini ini itu terlalu lambat ya. Jadi perubahan phase velocity ini tidak drastis begitu. Jadi kurva dispersi ini smooth, sama seperti kurva yang terjadi di geolistrik itu, smooth, halus gitu ya, tidak kasar sekali, halus ya. Kasar pun harus dihaluskan karena respon modelnya tidak bisa sekasar itu. Ya, kasar itu karena ada beberapa error yang muncul ya, tetapi tidak bisa sekasar itu. Ya, jadi banyaknya layer itu mestinya mirip seperti geolistrik ya. Jadi berapa banyaknya perpindahan nilai sebagai fungsi frekuensi ini. Jadi kalau di sini itu agak datar, ini berarti satu layer. Kemudian ketika dia naik, itu berarti ada layer yang kedua. Naik terus, ini naik lagi, berarti mungkin ada layer yang ketiga. Ini naik lagi, ada layer yang keempat. Nah, tapi perubahan ke layer 1 dan 2 tadi, itu juga bisa diisi layer-layer yang lain. Layer 2, 3, 4, 5 itu dimasukkan di tengah itu. Bisa, tetapi tidak responsif ya, tidak responsif. Nah, jadi di sini makanya di dalam geopsi, geopsi itu yang paling realistis ya. Di dalam geopsi itu memberikan saran, dia meminta berapa lapisan yang pengen kamu buat. Itu saran yang paling realistis ya. Karena seberapa banyak lapisan itu ada lapisan minimal yang harus disupport ya. Kalau misalkan kurvanya seperti ini, dispersinya seperti ini, tapi saya bikin satu lapisan ya kurang lah ya. Paling enggak dua, kalau tidak ngoyak ya paling enggak 3 begitu. Pasti ada lapisan minimal. Tapi kalau saya langsung hantam dengan 20 ya boleh saja. Seperti yang dikerjakan di CS Imager itu. Dia langsung hantam 20, 25. Jadi pendekatannya memang kalau yang CS Imager itu dia multi layer. Tapi kalau yang di geopsi itu dia layernya tergantung kita mau berapa lapis. Demikian pula yang di refraction microtremornya Italia, itu juga kita diminta untuk menentukan berapa layer, berapa banyaknya lapisan hasilnya. Jadi begitu ya Mas Suhari ya. Banyaknya lapisan ini semakin banyak ya boleh-boleh saja, tetapi tidak sensitif ya,
tidak sensitif akan mengubah nilai yang kita punya ini. Ya, yang paling sensitif adalah di layer minimum. Layer minimum itu sensitif sekali. Jadi ketika nilai setiap layer tadi saya ubah sedikit, itu grafiknya langsung berubah. Itu berarti sensitif. Jadi kalau multi layer itu kalau saya ubah satu layer sedikit, itu grafiknya ya diem aja kayak gitu. Relatif tidak berubah ya. Kecil sekali perubahannya. Jadi tidak sensitif. Oke, begitu Mas Hari. Mas Hari kan sudah sering menginversi geolistrik ya. Ya. Pak. Ya, jadi mirip seperti geolistrik itu Mas. Banyaknya layer ya dari feeling subjektif kita saja. Ya, dari feeling subjektif kita. Oke, begitu. Ada lagi? Ini Mas Suwari pertanyaannya sudah advance, malah sudah di belakang sampai inversi juga. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mbak Yuni, ya? Pak, yang pasif MASW itu berarti juga pakai kayak circular array, triangular array gitu ya, Pak? Iya, kamu dulu S1-nya itu kan ya? Tapi SPAC, Pak. Ya, mirip SPAC, tapi cara ngerjakannya beda. Nah, itu saya pernah lihat yang MASW linear, Pak. Nah, itu berarti dia asumsi plane wave-nya diabaikan gitu ya, Pak ya. Terus untuk asumsi plane wave-nya searah dengan jalan dari arahnya. Jadi ketika ada kendaraan lewat itu plane wave datang. Asumsinya gitu. Berarti kalau misal sumber-sumber pasif lainnya gitu, Pak, dianggapnya tetap sumbernya itu searah sama geofon linearnya geofon itu, Pak, berarti. Kalau sudah pasif sih sebenarnya tidak lagi peduli arah sumbernya ya. Arah sumbernya sudah beda. Cara menghitungnya ya hampir mirip dengan SPAC ya. Tadi seperti saya sampaikan tadi, setiap orang itu punya ide menamai sendiri ya, walaupun pekerjaannya hampir sama tapi dinamai dengan nama yang berbeda. Hampir mirip dengan SPAC, Mbak Yuni. Jadi diasumsikan arah sumbernya tidak jelas dan asumsinya kelihatannya masih gelombang bidang. Ya, asumsi yang dipakai di size imager itu masih gelombang bidang. Ya. Jadi saya kurang begitu mendalami bagaimana teknik dia mendapatkan kurva dispersinya. Tetapi bagi yang tertarik silakan, atau Mbak Yuni bisa terjun ke sini. MASW yang pasif, ada dua software ya, software yang Itali sama software yang ini size imager. Tinggal main-main saja. Begitu Mbak Yuni ya. Jadi hampir mirip dengan SPAC, kelihatannya hampir mirip dengan SPAC. Karena array-nya juga hampir mirip kan ya. Tapi mungkin pendekatan perhitungannya agak beda nantinya. Ya, saya tidak begitu mendalami SPAC. Mbak Yuni ini yang dulu S1, kamu dulu S1-nya yang SPAC itu ya Mbak Yuni ya? Iya Pak, sama Pak Edi juga. Iya, sama saya. Dulu pernah saya minta ngeran kayak MASW pasif gitu ya. Tapi tidak jadi pakai. Enggak, Pak. Dulu malah mau coba tetap SPAC, tapi pakai geofonnya Pak Edi. Oh iya, ya. Yang tidak bisa diolah karena tidak ada geofon di tengah itu ya. Iya, Pak. Cuma muter saja, kurang di tengah, SPAC tidak berhasil gitu ya. Ya, tapi kayaknya sekarang juga SPAC-nya merambah ke linear gitu, Pak. Jadi mau tanya ini maksudnya konsepnya sama enggak gitu. Kelihatannya hampir sama, kelihatannya. Karena kalau yang di MASW pasif ini bisa macam-macam. Bentuknya bisa linear, bisa bulat gitu. Karena dulu bayangan saya SPAC itu bisa menghandle yang bulat saja. Makanya kamu dulu saya minta untuk bikin bulat gitu. Kayak kotak lah ya, tengahnya nggak ada, tapi ternyata tidak bisa. Tapi kalau MASW ini bisa, MASW pasif ini. Silahkan kalau ada yang tertarik, nanti bisa utek-utek lagi, papernya sudah banyak, alatnya ada, softwarenya ada. Biasanya near site, near road ya, near road survey itu. Jadi geofon cuma dijejerkan di sepanjang jalan gitu. Kemudian motor lewat liwar gitu, kita rekam. Jadi dia memang butuh noise kalau MASW yang ini. Dia butuh noise.
Jadi beda dengan SPAC yang mengandalkan mikroseismik ya. Mikrotremor ya. Ya, kalau ada data noise kan nggak bagus ya kalau SPAC ya. Iya, nggak dihilangin. Kalau ini ada data orang lewat itu bebas. Jadi apa namanya? Mungkin teknik menghitungnya beda ya, teknik menghitungnya beda. Dia lebih suka kalau ada aktivitas di sekitar itu. Jadi kelihatannya malah sangat cocok untuk daerah urban. Kita pasang aja ya. Frekuensi ya, karena daerah urban gitu berarti frekuensinya biasanya lumayan tinggi-tinggi ya Pak ya. Biasanya maksimal kedalaman penelitian-penelitian selama ini maksimal kedalaman diperoleh dari MASW itu berapa Pak? 50-an. Jadi yang aktif tadi sekitar sampai 30, ini mensupport yang 30 sampai 50. Jadi enggak Mbak Yuni, yang didapat itu malah frekuensi yang menunjukkan relay yang bagus itu yang frekuensinya rendah-rendah itu. Nah, coba di apa namanya, kalau memang tertarik ke sini coba digali lagi ya. Di sini kelihatannya tadi ada contohnya. Nah, ini ada ini. Nih. Bentar saya. Nah, ini ada, sudah pas ya. Ini yang ini. Yang ini itu yang pasif. Dispersion image obtained from passive. Top itu yang pasif, yang top ya. Mana yang top itu? Yang ini. Ini pasifnya, Mbak. Jadi nampaknya hanya supporting di frekuensi yang rendah saja. Yang frekuensi tingginya kacau, ini hancur ini. Ini juga pasif. Yang mode satunya kelihatan. Jadi hanya frekuensi rendah saja. Tapi kalau yang aktif itu yang ini aktif ini. Yang aktif itu frekuensinya tinggi. Ya. Jadi kombinasi aktif sama pasif bisa digabung menjadi ini. Ini yang ini supporting dari pasifnya, ini aktifnya. Jadi ini makanya di papernya ini namanya aktif dan pasif. Jadi sebenarnya kalau target kita yang agak dalam-dalam, feeling saya dari sekitar 30 ya 25 lah ya, 25 sampai 50-60 meter itu lebih bagus menggunakan pasif ini. Kalau targetnya dangkal itu pasif nggak dapat. Karena sulit sekali melakukan picking data di sebelah high frekuensi di sini dibandingkan dengan yang ini yang aktif ya, menggunakan sumber palu itu lebih mudah. Yang ini yang sering kita lakukan ya untuk praktikum, untuk macam-macam itu kan dapatkan data semacam ini. Tapi yang pasif itu seperti ini Mbak Yuni. Jadi low frekuensinya yang muncul dari relay ini. Ya, jadi saya baca dari beberapa papernya Park itu surveinya itu malah di daerah yang ramai. Daerah yang ramai, tidak sepi tapi ramai. Di pinggir jalan gitu, tuh di perapatan, di tempat orang jalan gitu. Jadi memang benar-benar noise yang random itu deket-deket gitu semuanya akan direkam. Begitu Mbak Yuni ya. Kalau tertarik silahkan digali lagi. Ini agak advance lagi karena Mbak Yuni itu dulu pernah berkutat di semacam pasif MASW ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan Mbak Hilma atau Mas Haskial Hafazah. Sorry ya Mas, ini kalau agak rooming tadi silakan mengejar sendiri ketertinggalannya. Mbak Bella, ada yang mau ditanyakan? Atau Mas Anang? Yang belum Mbak. Belum ada ya? Oke. Belum. Oke, kira-kira seperti ini yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, ini sebenarnya menarik ya khusus untuk S2 karena yang pasif MASW yang kombinasi dengan aktif baru satu, sekali lagi baru satu dulu mahasiswa S1 yang mengambil itu aja karena dia dapat dari Portugal tadi ya. Di sana disuruh pasifnya, kemudian saya bilang juga diambil aktifnya, nanti dikombin dengan software Decimator itu di Indonesia dia bisa menggabungkan dua data itu. Kalau ada S2 yang tertarik, bagus sekali ya, bagus sekali. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.